Halo penikmat kultivasi ganda channel Jago Ngora dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua baik-baik saja, karena kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa kultivasi ganda Dewa Iblis Chu episode ke-37. Dan tidak ada salahnya jika kalian like dulu video ini sebelum menonton, karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload episode-episode terbaru tentunya. Dan tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Karena hari masih siang dan sedang berada di area terbuka, Chu Xiu pun menunda untuk menggabres Kim Eng Di dan akan melakukannya pada malam hari, karena Chu Xiu mengajak Kim Eng Di untuk mengunjungi kuil Tao yang terletak tidak jauh dari tempat mereka berada sebelumnya. Mereka pun masuk ke dalam sana dan berhenti di depan sebuah berhala yang membuat Kim Eng Di penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Chu Xiu dan berkata, "Untuk apa kau membawaku ke sini? Aku tidak percaya kalau orang sepertimu akan sembahyang di kuil ini, karena aku yakin kau tidak percaya dengan adanya dewa yang menaungi umat manusia." Lalu Chu Xiu menyentuh kepala berhala itu untuk membuka segel tersembunyi di sana, di mana Kim Eng Di kembali tidak menyadari bahwa ada segel tersembunyi yang telah dipasang oleh seseorang di kepala berhala tersebut. Kemudian, setelah Chu Xiu berhasil membuka segel tersembunyi itu, tiba-tiba saja keluar sebuah peti kecil dari dalam sana, dan Chu Xiu pun langsung mengambil peti kecil tersebut. Tentu saja, Kim Eng Di pun kembali terkejut dibuatnya, karena Chu Xiu bisa dengan mudah menemukan segel tersembunyi dan berkata, "Bagaimana kau bisa tahu kalau peti ini ada di dalamnya? Apakah kau pernah datang ke tempat ini sebelumnya?" Chu Xiu menjawab, "Apa tidak cukup kalau hanya dengan melihatnya saja untuk mengetahuinya? Kenapa kau dari tadi terus bertanya kepadaku? Apakah kau tidak tahu kalau ada pepatah yang mengatakan, rasa ingin tahu yang besar bisa menyebabkan seekor kucing mati karenanya?" Sambil tersenyum dengan wajah jahatnya, Chu Xiu pun menyimpan kotak kecil tersebut ke dalam cincin penyimpanannya dan kembali berkata, "Baiklah, semua urusan di sini sudah selesai. Sekarang kita bisa melanjutkan perjalanan untuk pergi ke ibu kota." Dan kali ini Kim Eng Di hanya diam saja, meskipun di dalam hatinya dia merasa penasaran dengan isi dari kotak kecil tersebut. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan ke ibu kota menggunakan kereta kuda terbang milik Ziyue, karena untuk mempercepat waktu agar tidak terjebak kemacetan, karena pada saat ini sedang terjadi mudik lebaran di wilayah Cina Selatan. Di dalam sana, Ziyue berkata, "Yang mulia putra suci, Kasim Chen akan mengantarkanmu dan Penatuamo ke kedutaan tanah suci yang berada di ibu kota, karena kami akan kembali lebih dulu." Chu Xiu menjawab, "Baiklah kalau begitu, dan sampai jumpa lagi." Setelah mereka berpisah, Chu Xiu dan Penatuamo pun pergi ke kedutaan tanah suci yang ada di ibu kota, karena pihak tanah suci memiliki hubungan baik dengan kekaisaran, sehingga mereka pun mendirikan kedutaan besarnya di sana. Di dalam sana terlihat ada banyak orang yang merupakan perwakilan dari tanah suci Taisu, yang kebanyakan dari mereka adalah wanita, dan Chu Xiu pun berjalan masuk sambil menunjukkan wibawanya sebagai seorang putra suci Taisu. Tentu saja, para murid wanita di sana langsung terpana melihat ketampanan Chu Xiu dan berkata, "Semua orang mengatakan kalau putra suci Taisu adalah orang yang baik hati dan tidak sombong. Dia selalu peduli kepada sesama murid di wilayah tanah suci Taisu." Temannya menjawab, "Ternyata jika dilihat dari dekat, yang mulia putra suci Taisu itu sangatlah tampan." Wanita yang satunya menambahkan, "Melihat senyuman di wajahnya itu, membuat jantungku berdetak dengan kencang dan terasa seperti terbakar." Kemudian, Chu Xiu pun menghampiri mereka dan berkata, "Adik junior yang baik, bisakah aku minta tolong kepada kalian untuk menyampaikannya kepada koki yang ada di dapur, untuk membuat makanan yang enak, karena pada malam hari ini akan ada tamu yang datang." Tentu saja wanita itu pun terkejut karena tiba-tiba saja Chu Xiu berbicara kepadanya dan menjawab, tentu saja aku bisa menyampaikannya kepada koki di dapur." Lalu berkata di dalam hatinya, "Aku tidak percaya kalau yang mulia putra suci sedang berbicara kepadaku, ditambah lagi dia menyebutku dengan sebutan adik junior yang baik hati." Singkat cerita, malam hari pun tiba, dan ternyata tamu yang disebutkan oleh Chu Xiu adalah Yunpei, di mana Chu Xiu menyambutnya dengan menyajikan banyak makanan enak di sana. Dan terlihat juga Ji Taimei yang sedang memakan sate daging di sudut ruangan. Dia melihat ke arah Chu Xiu dan berkata di dalam hatinya, "Anak itu melakukannya dengan sangat baik. Ternyata orang itu tamu yang dia maksud. Sungguh pemikiran yang sangat cemerlang." Chu Xiu pun menuangkan anggur kepada Yunpei yang sudah terlihat cukup mabuk itu dan berkata, "Saudara Yunpei, kau tidak perlu khawatir karena aku tahu apa yang harus aku lakukan." Lalu berkata di dalam hatinya,
Zhu Yunpei ini sangat murah hati, dia bahkan memberi 300.000 batu esensi ilahi lagi kepadaku. Sementara Yunpei yang sudah sangat mabuk itu pun berkata, tentu saja aku sangat mempercayai kemampuan yang mulia putra suci Taisu, karena sekarang ayahku sedang tidak enak badan, jadi aku mewakilinya untuk menyapamu malam ini. Setelah dia merasa baikan, dia akan meminta maaf kepadamu secara langsung. Kemudian, setelah minum semalaman, Chu Xiu pun memapah Yunpei yang sudah terlihat sangat mabuk itu, dan Yunpei pun berkata, anggur yang disajikan oleh Yang Mulia Putra Suci Taisu sangatlah enak sekali. Chu Xiu menjawab, saudara Yunpei terlalu memuji, kau tidak perlu meminta ayahmu untuk meminta maaf kepadaku, karena setelah semua ini selesai, kita akan merayakannya lagi bersama-sama dengan semua orang. Lalu Yunpei pun merangkul Chu Xiu dan kembali berkata, yah benar, kita akan merayakannya lagi lebih meriah setelah semuanya selesai. Chu Xiu pun hanya tersenyum saja tanpa mengatakan apa-apa, karena dia tahu kalau Yunpei sudah terlalu banyak minum. Sementara Kim Engdi, dia memperhatikan mereka dari balik pintu untuk mendengarkan pembicaraan dari mereka berdua. Setelah mengantarkan Yunpei ke dalam kereta kuda, Chu Xiu pun kembali ke ruangannya, di mana di sana Kim Engdi sedang menunggunya. Dia berkata, dasar manusia licik, yang kau berikan kepada Yunpei untuk dia minum bukanlah anggur, tapi itu adalah racun kan? Tapi Chu Xiu mengabaikan perkataan dari Kim Engdi kepadanya dan malah berniat duduk di depan meja, sehingga Kim Engdi pun kembali berkata, sebelumnya kau menjalin tali persaudaraan dengannya sehingga kalian bisa menjadi akrab seperti ini, tapi setelah dia mempercayaimu, kau malah meracuninya. Bagiku perbuatanmu itu sangatlah kejam. Chu Xiu menjawab, jika kau tidak berlaku kejam kepada musuhmu, bagaimana bisa kau melakukan hal yang baik untuk dirimu sendiri? Lalu Chu Xiu menuangkan teh dan kembali berkata, Master, kau telah menjadi seorang kultivator dalam waktu yang lama. Bagaimana bisa kau tidak mengetahui tentang hal ini? Kim Engdi pun hanya diam saja dan menatap Chu Xiu dengan tatapan mata yang sinis, karena Chu Xiu malah mengajarinya cara untuk menghadapi seorang musuh. Tentu saja Kim Engdi terlihat sangat marah karena Chu Xiu malah berkata seperti itu kepadanya. Dan dengan wajah yang terlihat sangat kesal, dia berkata, apakah aku memintamu untuk mengajariku? Aku juga tahu kalau kita tidak boleh mengasihani seorang musuh, tapi aku hanya merasa kalau metode yang kau gunakan itu salah, karena seorang putra suci Taisu malah meracuni seseorang, dan apa yang akan dikatakan semua orang jika mereka sampai mengetahuinya? Karena Kim Engdi terus-menerus mengoceh tidak jelas kepadanya, Chu Xiu pun langsung menarik tangan Kim Engdi dan berkata, Master, kau tidak perlu marah seperti itu, karena wajahmu saat sedang marah membuatku merasa birahi. Kemudian, Chu Xiu memangku Kim Engdi di pangkuannya sambil memegangnya erat dan kembali berkata, Master, aku sudah tidak tahan lagi untuk menggabresmu, karena batangku ini sudah sangat keras seperti batu. Dan apakah kau tahu sebuah pepatah yang mengatakan, entah itu kucing berwarna hitam atau putih, dia akan dianggap kucing yang baik jika membunuh seekor tikus. Kim Engdi yang terkejut karena Chu Xiu yang tiba-tiba saja menariknya ke dalam pangkuannya, dia berkata, dasar murid pengkhianat, aku tidak peduli dengan semua yang kau katakan, cepat lepaskan tanganmu dariku. Tapi wajah Chu Xiu langsung berubah menjadi kesal, karena sebelum dia melampiaskan nafsu birahinya, tiba-tiba saja ada seseorang yang mengetuk pintu dan Kim Engdi pun berkata, seseorang datang ke sini, cepat lepaskan aku sebelum ada yang melihatnya. Rupanya, yang mengetuk pintu ruangan Chu Xiu adalah Peri Baguyo yang diberi tugas oleh Yunpei untuk melayani Chu Xiu saat berada di kota Daming. Dia terlihat membawa minuman di tangannya dan berkata, Yang Mulia Putra Suci, aku membawakan sesuatu untukmu. Bolehkah aku masuk ke dalam untuk memberikannya kepadamu? Mendengar suara Peri Baguyo yang mengetuk pintu, Kim Engdi pun merasa heran dan berkata, apakah kau memiliki janji dengan seorang biarawati untuk masuk ke dalam kamarmu larut malam begini? Lalu berkata di dalam hatinya, dasar murid pengkhianat, dia tidak memandang wajahku sama sekali dan melakukan apapun yang dia inginkan. Chu Xiu pun mengangkat Kim Engdi dari pangkuannya dan berkata, Master, sepertinya kita harus menunda empludanya sebentar. Sekarang kau sembunyilah dulu karena nanti aku akan menemanimu semalaman. Kemudian, setelah meminta Kim Engdi untuk bersembunyi, Chu Xiu pun membukakan pintu untuk Peri Baguyo dan dia langsung masuk ke dalam sambil berkata, Yang Mulia Putra Suci, aku membawakan anggur mawar untukmu. Apakah kau mau mencicipinya sambil mengobrol denganku?
Chusyu pun menyambutnya dengan baik dan meminta Peri Baguyo untuk menaruh anggur mawar itu dan berkata, "Terima kasih banyak Peri Baguyo, taruh saja minumannya di atas meja. Aku merasa sangat kagum kepadamu karena kau rela meluangkan waktumu malam-malam begini hanya untuk memberikan anggur mawar ini kepada aku." Sementara Kim Mengdi yang sedang bersembunyi, dia terlihat sangat kesal dan berkata di dalam hatinya, "Peri Baguyo dari istana Yue Keong ini, dia sebenarnya memberikan ramuan cinta untuk menggoda murid pengkhianat ini. Sekarang saatnya untuk membuktikan apakah murid pengkhianat ini bisa menahan godaan darinya." Tapi apa yang dilakukan oleh Chusyu di luar dugaan Kim Mengdi, karena Chusyu langsung memeluk tubuh Peri Baguyo sambil memegang bibirnya dan berkata, "Peri Baguyo, aku baru menyadari kalau ternyata wajahmu sangat cantik seperti ini." Tentu saja wajah Peri Baguyo pun langsung menjadi merah karena tiba-tiba saja Chusyu malah memeluknya dan berkata, "Yang Mulia Putra Suci, izinkan aku untuk melayanimu dengan baik malam ini." Melihat sikap bejat dari Chusyu, tentu saja membuat Kim Mengdi yang sedang bersembunyi itu merasa sangat marah dan berkata di dalam hatinya, "Dasar murid pengkhianat ini, dia benar-benar tidak menganggapku ada di belakangnya dan malah melakukan hal bejat seperti itu di hadapanku." Tapi Kim Mengdi merasa ada sesuatu yang aneh karena dia melihat Chusyu melakukan sesuatu dan langsung mengamatinya dengan seksama sambil kembali berkata di dalam hatinya, Tunggu dulu, teknik macam apa ini? Apa yang sedang direncanakan oleh murid pengkhianat ini?" Kim Mengdi pun melihat energi spiritual kegelapan yang muncul di sekitar mereka berdua yang membuatnya semakin penasaran dan kembali berkata di dalam hatinya, "Kenapa tiba-tiba saja bola mata Peri Baguyo bisa sama dengan mata murid pengkhianat ini? Dia terlihat seperti sedang berada di bawah pengaruh teknik ilusi yang kuat." Kemudian, Chusyu mengeluarkan botol berwarna hitam miliknya dan berkata, "Ambillah minuman ini dan carilah kesempatan yang bagus untuk memberikannya kepada Zulong agar dia bisa mencium aroma bunga yang ada di dalamnya. Lalu kembalilah setelah 1 jam berlalu dan beritahu kepada Zhu Yunpei bahwa kau telah berhasil." Dengan tatapan mata yang kosong, Peri Baguyo pun menjawab, "Baiklah Yang Mulia Putra Suci, sesuai dengan keinginanmu." Setelah Chusyu mengendalikan energi spiritual miliknya yang ada di dalam tubuh Peri Baguyo, yang membuat Peri Baguyo langsung menuruti semua perkataan dari Chusyu kepadanya, dan Peri Baguyo pun langsung pergi dari sana untuk mencari kesempatan agar Zulong bisa mencium aroma bunga mawar yang ada di dalam botol tersebut. Karena dirasa keadaan sudah aman, Kim Mengdi pun keluar dari tempat persembunyiannya dan berkata, "Apa yang baru saja kau lakukan kepadanya?" Dengan santainya Chusyu menjawab, "Oh, itu hanyalah teknik pengendalian jiwa milikku." Kim Mengdi kembali berkata, "Sejak kapan kau menanamkan energi spiritual milikmu kepadanya?" Chusyu menjawab, "Kami pernah minum bersama sebelumnya, jadi aku menanamkannya pada saat itu." Padahal Chusyu sudah menanamkan energi spiritual miliknya itu pada kehidupannya yang lalu saat dia masih menjadi Dewa Iblis Chu. Lalu Chusyu pun menjelaskan racun miliknya itu lebih lanjut kepada Kim Mengdi dan kembali berkata, "Racun milikku ini disebut Sanhua Zuding, yang merupakan campuran dari 3 jenis racun yang berbeda dan salah satunya sudah diminum oleh Zhu Yunpei. Aku memberikan salah satu racun ini kepada Peri Baguyo agar dia bisa memberikannya kepada Zulong." Chusyu pun memperlihatkan botol yang terakhir kepada Kim Mengdi dan kembali berkata, "Sedangkan botol racun yang satunya lagi masih berada di tanganku karena aku sengaja memisahkan 3 botol racun ini. Karena jika ketiga botol ini berada dalam jarak radius 1 km, racun yang telah diminum oleh mereka akan langsung bereaksi." Kim Mengdi pun menatap botol racun yang sedang berada di tangan Chusyu itu dengan seksama, sementara Chusyu menjelaskan efek dan cara mengaktifkan racun itu kepadanya, di mana kemampuan dari racun Sanhua Zuding itu cukup mengerikan karena orang bijak seperti Zulong pun akan bisa dilemahkan sebesar 40% jika meminumnya. Setelah mendengar penjelasan dari Chusyu, Kim Mengdi pun duduk di atas ranjang dengan pose yang menggoda lalu berkata, "Kau baru saja bertemu dengan mereka, tapi kau tanpa pikir panjang langsung meracuninya. Apakah kau berniat untuk menghabisi mereka semua? Asal kau tahu saja, meskipun kau melemahkan kekuatan orang bijak seperti Zulong sebesar 40%, dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak akan mampu untuk mengalahkannya." Kim Mengdi pun menilai bahwa rencana Chusyu itu akan gagal dan kembali berkata, "Apakah kau akan meminta bantuan mastermu ini untuk mengalahkannya? Lupakan saja pikiran itu, karena mustahil bagiku untuk membantu rencana busukmu yang akan mencoreng nama baik wilayah tanah suci Taisu kita."
Mendengar Kim Eng Di yang meragukan rencana miliknya, Chu Xiu pun mengeluarkan kotak kecil yang dia ambil sebelumnya di kuil Tao dan berkata, "Tenang saja, aku tidak akan memintamu untuk membantuku, karena aku memiliki susunan arai perangkap mematikan tingkat 7 di dalam sini, yang bisa aku aktifkan kapan saja, asalkan aku memiliki batu esensi ilahi yang mencukupi untuk mengaktifkannya." Kim Eng Di pun bertanya, apakah pada saat itu Zulong yang sudah melemah sebesar 40% tidak akan bertahan hidup dari susunan arai perangkap milikmu? Kim Eng Di pun kembali bertanya, memangnya kau memiliki batu esensi ilahi untuk mengaktifkannya? Sambil menuangkan anggur mawar yang diberikan oleh peri Baguyo, Chu Xiu pun menjawab, bukankah sebelumnya Yunpei telah memberiku batu esensi ilahi yang cukup banyak? Karena sebagai seorang teman, kita harus saling membantu. Kemudian Chu Xiu memberikan anggur mawar penggoda kepada Kim Eng Di dan kembali berkata, jangan terlalu dipikirkan, Master, silahkan minum dulu. Kim Eng Di yang sedang tidak fokus itu pun langsung mengambil cangkir yang diberikan kepadanya dan berkata, Zhu Yunpei itu sangat sial sekali karena dia memiliki seorang teman bajingan sepertimu. Kim Eng Di yang belum menyadari kalau yang diberikan oleh Chu Xiu kepadanya itu adalah anggur mawar yang dibawa oleh peri Baguyo untuk memikat Chu Xiu agar menjadi birahi, tapi sekarang anggur mawar itu malah diminum olehnya. Setelah meminumnya, darah di tubuh Kim Eng Di pun langsung mendidih, yang membuatnya mengeluarkan banyak keringat dan membuat tubuh Kim Eng Di gemetaran. Dia berkata, kenapa tiba-tiba saja tubuhku terasa sangat panas seperti ini? Murid pengkhianat, minuman apa yang telah kau berikan kepadaku? Dengan wajah tidak bersalahnya, Chu Xiu menunjukkan anggur mawar itu kepada Kim Eng Di dan berkata, aku memberimu anggur mawar yang baru saja diberikan oleh peri Baguyo kepadaku. Tentu saja Kim Eng Di pun sangat terkejut melihatnya. Dia berkata, oh tidak, apakah kau tahu sebenarnya minuman apa ini? Kenapa kau malah memberikannya kepadaku? Kemudian Chu Xiu langsung menghampiri Kim Eng Di dengan mendekatkan wajahnya lalu berkata, tentu saja aku tahu khasiat dari minuman ini, karena aku takut tidak bisa mengalahkan Zulong dalam pertarungan yang akan terjadi di masa depan. Itu sebabnya aku meminta Master untuk mengajariku malam ini dengan kembali berkultivasi ganda untuk meningkatkan vitalitas milikku. Apakah mungkin kau malah berharap aku dikalahkan oleh Zulong? Tentu saja, tubuh Kim Eng Di pun langsung meronta-ronta sambil mengeluarkan banyak keringat dingin dari tubuhnya. Setelah Chu Xiu malah memberikan anggur mawar penggoda yang membuat siapapun yang meminumnya akan langsung merasakan birahi yang meluap-luap di dalam tubuhnya. Melihat Kim Eng Di yang sudah sangat birahi seperti itu, Chu Xiu pun langsung membalikan tubuh Kim Eng Di ranjang, dan sambil menepuk pantatnya dengan cukup keras, Chu Xiu berkata, Master, aku merasa sudah tidak tahan lagi melihat wajah birahimu, jadi cepatlah berbaring di ranjang. Setelah Kim Eng Di berbaring di ranjang, Chu Xiu pun langsung menindihnya dari atas sambil mengelus-ngelus rambutnya dan berkata, Master, kau tidak perlu merasa khawatir karena aku akan memperlakukanmu dengan baik malam ini, dan aku akan pastikan agar kau bisa merasa sangat puas daripada yang sebelumnya. Kim Eng Di pun hanya bisa pasrah saat akan digabres oleh Chu Xiu karena tubuhnya tiba-tiba menjadi lemas setelah meminum anggur mawar pemicu birahi darinya. Kemudian Chu Xiu pun langsung menggabres Kim Eng Di sepanjang malam dan menyemprotkan banyak cairan spiritual berwarna putih miliknya di tubuh Kim Eng Di, sehingga Kim Eng Di pun menjadi aduk lajer. Setiap kali menahan Chu Xiu yang sedang menggabresnya dari belakang, yang membuat Kim Eng Di merasakan kenikmatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, dan ceritanya pun bersambung. Waktos naseep. Sakitu halanya pemirsa, engke tepang deui di sanes kesempatan.